Oke, jadi itu kan feature. Apalagi nih yang menarik kira-kira Mas, yang bisa kita lihat dari proyektor ini? Ini kan suara udah, kalibrasi juga kita nggak usah pusing-pusing lah, dia udah ini ya. Mungkin ada apa teknologi apa lagi yang mungkin dibopong oleh Epson ini? Oke, sederhananya mungkin ini suatu hal yang sebenarnya lumrah, tapi untuk di dunia proyektor ini suatu yang wah gitu Pak ya. Itu adalah si LHRS 800B ini sudah Android TV. Oh iya. Iya, itu paling sederhana tuh kan. Tapi orang tuh pasti udah ada Android TV ya gitu. Karena orang nanti kalau pakai proyektor itu biasanya dia kalau mau nonton kayak Netflix itu dia harus beli dongle lagi gitu. Nah, kalau untuk LS800B ini sudah built-in Android TV. Iya, betul. Nah, ini sebagai contohnya, nah ini tuh kita udah ada YouTube, ada semuanya ada di sini Pak gitu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita ini sudah built-in dari Android TV. Jadi modalnya punya internet aja di rumah ya. Betul, makanya lengkap banget kan Pak. Sebelum instalasi gampang, pas instalasi gampang, pas nonton gampang sudah. Kita nggak perlu pusing-pusing pasang. Iya. Dongle-nya masangnya juga udah ini kan. Gampang, ini cukup pakai power aja satu udah selesai semuanya. Oke, jadi kita bisa nonton free YouTube. Iya. Kita bisa mainin apa lagi nih? Ya, bisa nonton yang lainnya di sini. Kita juga ada kayak Disney Channel, semuanya sudah ada Pak gitu. Jadi enak lah sudah. Jadi karena memang tadi secara peruntukannya, karena ini emang kita segmenkan untuk di living room. Artinya memang ini harus solusi ataupun memberikan value yang bisa digunakan semudah mungkin gitu. Nah, jadi makanya kami masukkan ada Android TV-nya di sini juga. Betul. Gitu. Itulah gimana kita sekarang sudah dimanjakan dengan kemudahan menonton film ya, menonton siaran TV juga, menonton bola nih, bentar lagi ada bola ya. Terus juga kita tinggal berlangganan Netflix aja ya. Iya, betul Pak. Tinggal udahlah gitu ya. Nah, ini layarnya 100 inch. Ini yang di sini 100 inch, 100 Pak. inch. Sebetulnya kita bisa gedein lagi, kita pakai layar yang lebih gede. Sampai berapa nih? Jadi untuk ALR screen ini, dia untuk di Epson Pak ya, itu kita dari 100 inci sampai dengan 120 inci. Jadi ada dua pilihan layar nih Pak, gitu. Ada dua, jadi 100 inci dan 120 inci. Nah, untuk tipikal UST ini, saran apa untuk jenis layar? Oke. Tadi kan satu ALR ya. Ya, betul. Terus apalagi mungkin ada saran yang lebih matching ya? Oke. Sebenarnya kalau dari kami di Epson Indonesia, Ultra Short atau ALR screen-nya sudah cukup Pak, seperti gitu kan. Cuman memang pasti banyak kayak teman-teman yang pencinta EV semuanya itu juga banyak juga yang ada kayak layar-layar yang khusus lainnya gitu kan. Nah itu artinya dengan ALR screen yang dimiliki oleh Epson aja sudah seoptimal ini, apalagi dengan teknologi layar-layar yang terbaru Pak gitu. Karena kita ada juga tuh Pak punya partner yang mereka juga menyediakan layar-layar khusus untuk yang model Ultra Short. Jadi kualitas warnanya bisa lebih keluar lagi dibandingkan misalkan apabila dengan menggunakan ALR screen ini. Betul. Gitu. Ya memang walaupun layar itu pasif, tapi itu dia itu ikut menentukan. Betul banget tuh Pak. Jadi jangan kita sebaiknya tidak underestimate terhadap layarnya. Iya. Dulu sama tuh saya pikir udahlah taruh biasa aja gitu, pakai layar biasa lah gitu kan. Tapi ternyata beda ya Pak ya. Bahkan ada yang salah menganggap adalah pakai tembok aja gitu. Iya betul gitu kan. Ternyata enggak. Wah, ternyata memang berpengaruh sekali. Oke, Mas Erwin ya. Ini nanti kita bisa lihat tayangan dari YouTube ya. Kita bisa lihat yang mungkin yang biasa, yang Full HD, juga yang 4K, juga ada yang 8K mungkin ya bisa lihat. Ya, jadi memang kalau untuk di proyektor ini Pak, secara resolusinya dia sudah 4K Pro UHD.
gitu. Jadi memang dia sudah bisa ngebaca resolusi dari yang 4K-nya itu sendiri gitu kan. Iya. Nah, harapannya dari sana bisa memberikan kualitas warna yang jauh lebih baik lagi ataupun ketajaman dari gambarnya itu sendiri gitu kan, Pak. Nah, jadi ini jadi sekarang tergantung dari jaringan internet yang digunakan gitu. Kadang kan ada yang secara jaring internetnya mungkin memang tidak begitu stabil ya gitu. Nah, kadang tuh orang tuh kadang bilang, wah ini internetnya kurang kenceng ya. Sebenarnya nggak butuh kenceng sih Pak, tapi yang penting butuh stabil gitu. Karena kalau kenceng tapi nggak suka putus-putus kan percuma gitu. Jadi yang penting jaringannya stabil gitu kan. Nah, sehingga kalau memberikan jaringan yang stabil, jadi dia pasti akan ngunci itu. Misalkan kita ngambil 4K ya 4K terus gitu kan. Karena kalau nggak stabil, dia bisa turun. Akhirnya dia nurun lagi resolusinya gitu. Oke. Jadi akan nyaman lah untuk dilihat gitu Pak. Dalam hal gambar ada mungkin beberapa feature lain seperti mungkin HDR gitu sudah Ya, kalau ini sudah menggunakan HDR10 Pak. HDR10? Iya, sekarang udah HDR10. Jadi akhirnya dan kemudian juga kontras rasio ini kan udah 2.500.000 banding 1. Jadi memang semakin detail untuk mendapatkan warnanya. Berapa lumen tadi saya malah lupa? Oh iya, kalau untuk bicara lumen ini itu 4.000 lumen Pak. 4.000? Iya. Jadi memang kalau kita bicara home projector itu sebenarnya berbeda dengan bisnis projector. Jadi kalau bisnis projector kayak misalnya di perkantoran, nah itu memang butuhnya lumen yang tinggi-tinggi, 5.000, 10.000, 12.000 gitu Pak ya, karena memang butuh tampilan area yang lebih luas, lebih terang. Tapi kalau di home projector itu nggak perlu lumen tinggi, yang dibutuhkan adalah justru kontras rasionya. Makanya kenapa home projector tuh paling ini tuh kayak 4.000 lumen, ada yang kayak cuman 1.000 lumen, tapi detail warnanya yang dimainkan. Karena memang kan kalau di home projector itu secara kecerahan cahayanya masih bisa kita kontrol Pak ya. Jadi masih bisa kita atur, pengen kita gelapin gitu kan. Nah, sehingga memang home projector itu nggak butuh lumen-lumen besar gitu. Tapi untuk 4.000 lumen ini sudah cukup banget dengan kondisi ruangannya terang seperti ini, sudah bisa cukup mencakup semuanya gitu Pak. Kalau mengenai 4K-nya nih, ini termasuk yang true 4K or dia memakai apa istilahnya saya lupa. Native 4K Pak ya? Native 4K atau yang menggunakan pixel shifting itu, bukan ya? Ya, jadi kalau ini native 4K Pak. Native 4K. Iya, makanya kenapa tadi saya bilang adalah 4K Pro UHD. Jadi dia bisa membaca konten yang resolusinya adalah 4K. Jadi bisa mendekati dari resolusi 4K-nya. Gitu, betul. Jadi kalau dihitung itu di kurang lebih 3.000-an gitu lah Pak ya, gitu kasar rasionya. Iya. Karena memang bahkan sebenarnya kalaupun TV pun sebenarnya yang murni 4K juga pastinya akan mahal sekali Pak ya, gitu kan. Nah, gitu. Jadi di kita pun sebenarnya ada Pak yang proyektor yang true 4K. Itu ada, tapi itu untuk yang di home cinema. Nah, kalau yang di living room karena memang mungkin kontennya juga pasti yang lebih ringan gitu Pak. Jadi memang 4K-nya nggak kita terlalu tonjolkan gitu Pak, gitu. Sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Sudah cukup. Kita sudah mendapatkan karakter-karakter dari sebuah gambar 4K 4K ya, betul dengan Pak. harga yang lebih ekonomis ya dibanding yang emang true 4K. True 4K iya. Lebih affordable lah Pak, gitu iya. Apalagi proyektor kan karakternya itu emang nyaman untuk dilihat Pak ya, gitu kan. Jadi pasti memang kalau orang belum terbiasa dengan nonton pakai proyektor, dia akan lihat kok nggak tarang ya, kok nggak tajam ya. Karena memang karakter proyektor itu sifatnya adalah kan tadi memantulkan cahaya. Jadi memang yang dilihat itu ada kenyamanannya. Makanya beberapa end user kita itu dia udah nggak perlu dipikir lagi kenapa nggak tajam, tapi emang dia pasti akan lebih nyaman apa enggaknya. Dia akan nonton dulu berjam-jam, dipuaskan nggak matanya gitu. Atau sederhananya kenapa bioskop nggak pakai TV aja gitu, tetap pakainya proyektor gitu Pak ya. Karena kita akan nonton mungkin durasinya 2 jam gitu Pak ya. Nah itu kan pasti butuh layar yang cukup nyaman, sehingga pasti akan tetap memilih proyektor gitu untuk tetap tampilannya nyaman. Betul, jadi kita juga harus bela kenyamanan. Gitu. Tidak hanya mungkin detail tapi juga kenyamanan sehingga menonton panjang pun mata tetap nyaman. Tetap dimanjakan matanya.